Sebuah dunia di mana sejak lahir, nasib seseorang telah ditentukan, bukan oleh kerja keras atau kecerdasannya, tetapi oleh garis keturunan yang tak bisa diubah. Itulah realitas yang dihadapi jutaan orang di India selama ribuan tahun akibat sistem kasta yang mengakar kuat. Meski zaman telah berubah, bayang-bayang diskriminasi masih menghantui mereka, yang disebut sebagai Dalit, kaum yang berada di luar sistem kasta dan menjalani kehidupan di bawah tekanan sosial yang luar biasa. Asal-usul sistem kasta. Sistem kasta di India merupakan salah satu struktur sosial tertua di dunia, berakar dari ajaran Hindu dan diperkuat oleh teks-teks kuno seperti Manusmriti, Kitab Hukum Manu. Dalam sistem ini, masyarakat dikategorikan menjadi 4 warna utama. Brahmana mayoritas menjadi pendeta dan sarjana. Ksatria mayoritas dihuni oleh para prajurit dan penguasa. Waisya untuk para pedagang dan petani. Dan yang terakhir, Sudra untuk para pekerja manual dan pelayan. Di luar keempat kasta ini, ada kelompok yang disebut untouchable atau yang tak tersentuh. Kemudian dikenal sebagai Dalit. Secara harfiah, Dalit berarti terinjak atau tertindas. Mereka dipandang lebih rendah daripada kasta Sudra dan dianggap tidak murni, sehingga menjadi korban diskriminasi ekstrim selama berabad-abad. Penindasan Dalit dalam sejarah. Selama ribuan tahun, sistem kasta menciptakan hierarki sosial yang kaku. Dalit tidak hanya dilarang memasuki kuil, menggunakan sumur umum, atau menyentuh anggota kasta lain, tetapi juga dipaksa untuk menjalani pekerjaan yang dianggap najis, seperti membersihkan toilet, mengangkut bangkai hewan, dan menyapu jalanan. Dalam beberapa kerajaan Hindu, mereka bahkan dihukum jika melanggar norma kasta, seperti berjalan di tempat umum tanpa izin. Ketika penjajah Inggris datang pada abad ke-18, sistem kasta tidak dihapus, tetapi reformasi tertentu memungkinkan beberapa Dalit mengakses pendidikan barat untuk pertama kalinya. Meskipun demikian, diskriminasi tetap mengakar hingga ke berbagai komunitas, termasuk di kalangan Muslim India yang seharusnya mengajarkan kesetaraan. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar dan perjuangan Dalit. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan Dalit adalah Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Lahir dalam keluarga Dalit, Ambedkar mengalami diskriminasi yang parah sepanjang hidupnya. Namun, berkat pendidikan dan tekadnya, ia menjadi arsitek utama konstitusi India setelah kemerdekaan India pada tahun 1947. Konstitusi yang ia susun melarang diskriminasi berdasarkan kasta dan menghapus sistem untouchability. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan afirmatif sebagai kuota pekerjaan dan pendidikan bagi Dalit. Namun, meski undang-undang telah berubah, realitas di lapangan tetap brutal. Di banyak daerah pedesaan, Dalit masih menghadapi pengucilan, kekerasan, bahkan pembunuhan hanya karena berusaha memperjuangkan hak mereka. Kekerasan dan diskriminasi modern. Di abad ke-21, diskriminasi terhadap Dalit tetap merajalela. Beberapa bentuk penindasan yang masih terjadi meliputi larangan memasuki kuil tertentu karena Dalit dianggap mencemari tempat yang suci. Pemisahan ruang kelas di sekolah-sekolah pedesaan membuat anak-anak Dalit merasa terasing. Eksploitasi ekonomi seperti pekerjaan manual scavenger, membersihkan kotoran manusia dengan tangan yang masih dilakukan ribuan Dalit meskipun telah dilarang oleh hukum. Kekerasan massal seperti pembantaian Khairlanji tahun 2006, di mana satu keluarga Dalit dibunuh secara brutal hanya karena mempertahankan hak tanah mereka. Perempuan Dalit menjadi sasaran pelecehan seksual dengan kasus-kasus seperti pemerkosaan, Hathras pada tahun 2020 yang sangat menggemparkan di India. Lebih ironisnya, nyawa Dalit seringkali dianggap lebih rendah daripada seekor sapi. Di India,
membunuh sapi bisa dihukum hingga 10 tahun penjara. Tetapi, ribuan kasus pembunuhan terhadap Dalit terjadi setiap tahun tanpa konsekuensi serius bagi para pelaku. Perlawanan dan kebangkitan Dalit. Meskipun menghadapi rintangan besar, Dalit terus berjuang untuk hak-hak mereka. Sastra dan seni Dalit telah menjadi alat penting untuk menyuarakan penderitaan mereka. Penulis seperti Om Prakash Valmiki dan Bamburao Bagul mengungkapkan realitas kehidupan Dalit melalui karya-karya mereka. Di bidang politik, partai seperti Bahujan Samaj Party (BSP) memperjuangkan kepentingan Dalit. Pemimpin seperti Kanshi Ram dan Mayawati menjadi simbol harapan bagi jutaan Dalit yang terpinggirkan. Selain itu, banyak Dalit memilih meninggalkan Hindu dan berpindah ke agama Buddha, sebagaimana yang dilakukan oleh Ambedkar pada tahun 1959 sebagai bentuk penolakan terhadap sistem kasta. Kemanusiaan di atas segalanya. Dari sudut pandang Islam, konsep kasta bertentangan dengan ajaran bahwa semua manusia setara di mata Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada keunggulan seorang Arab atas non-Arab dan yang seorang kulit putih atas kulit hitam, kecuali dalam ketakwaan. Seharusnya setiap manusia diperlakukan dengan martabat yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan kelahiran. Kisah Dalit bukan sekedar sejarah panjang penindasan, tetapi juga simbol perjuangan manusia melawan ketidakadilan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa takdir tidak boleh ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh usaha dan karakter seseorang. Dan yang lebih penting, sistem sosial apapun yang merendahkan martabat manusia harus dilawan bukan hanya oleh mereka yang tertindas, tetapi oleh kita semua.